Yang ini ginjal pada laki-laki, ini pada wanita. Jadi ginjal kiri kanan kita ini masing-masing itu mempunyai saluran yang kuning ini, namanya ureter. Kiri kanan nanti akan berkumpul menuju ke kandung kemih. Ya, dia di belakang tulang pelvis atau tulang kemaluan ya. Jadi setelah urin yang dibentuk ini berkumpul di sini, setelah mencapai volume tertentu kan otot di bawah akan berkontraksi sehingga memberi rangsangan kita untuk berkemih, buang air kecil. Jadi kalau belum penuh kita belum mau sak pipis ya, tapi kalau udah penuh baru kita akan pipis. Jadi nanti akan keluar itu namanya uretra. Ya, jadi uretra cowok lebih panjang dibandingkan yang cewek karena mengikuti organ genitalianya. Jadi kalau dipasang kateter itu yang di luar ya, bukan yang di dalam. Kalau di dalam dipasangnya di G-stent. Kalau ada bengkak ginjal dipasang selang tuh. Ini sekalian saya jelasin aja, nanti kan sering mengunjungi orang sakit. Pasang selang di dalam, apa itu? Kalau ada bengkak ginjal pasang selang di sini supaya aliran urinnya lancar. Itu namanya selang yang di dalam atau di ureter ya. Kalau yang luar namanya uretra. Uretra ini lebih pendek. Ya, ini pasang kateter. Kalau orang tua kita masuk rumah sakit kan sering pasang kateter tuh, nah itu di luar. Jadi berhubung dia lebih pendek pada orang tua dengan diabetes juga, habis itu kelembaban yang tinggi dan tidak higienis di daerah uretra, saluran genitalianya, itu akan merupakan resiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Jadi kan lebih gampang bakteri itu akan naik ke kandung kemih dibandingkan laki-laki ya. Jadi saya di mana ada kesempatan disitu saya kasihkan terminologi langsung. Jadi nggak tunggu bab-bab nanti puyeng, jadi kita biar sekaligus jalan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti di akhir. Lanjut lagi slide. Nggak ngebut Bu. Nah, berarti bisa diikutin ya. Nggak terlalu cepat. Atas cepat. Ya. Jadi ginjal kiri kanan kita ini apabila kita buat lagi penampang lebih kecil ini seperti ini ya, kita belah. Itu namanya ginjal ini istilahnya kalau bahasa Indonesia kan bisa ginjal kita sebut, tapi bahasa Latinnya nama renal ya. Renal ya. Jadi ren ini atau ginjal ini kalau kita belah akan nampak penampang yang ada kayak piramid ini. Disinilah ada namanya satu unit terkecil namanya nefron. Jadi kalau nama organnya itu ren, unit terkecilnya itu namanya nefron. Ini masuk kuliah kedokteran sedikit Bu ya, nggak apa-apa ya. Dalam nefron itu, satu unit nefron itu terdiri dari glomerulus atau kita sebut glom. Yang bulat ini namanya glom. Sedangkan yang kayak pipa-pipa saluran ini namanya tubulus atau tubul. Jadi satu nefron itu ada glom, ada tubulus. Dalam satu piramid ini itu berjuta-juta ininya. Unit ininya berjuta-juta. Ya. Kalau kita lihat lagi nanti di sini di glomerulus ini ada struktur untuk penyaringan ini. Ada membran-membran di mana terjadi penyaringan elektrolit dan ion-ionnya. Jadi itulah ginjal kita, itu kuasa Allah di mana sampai sekecil-kecilnya itu disitulah proses penyaringan terjadi. Jadi ginjal kita itu memegang peranan penting sekali dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Mengapa kalau ginjal terpengaruh maka akan seluruh sistem akan terpengaruh. Jadi orang yang gagal ginjal istilahnya masuk UGD dengan keluhan sesak berat, nafasnya cepat. Itu pernah lihat nggak orang sesak berat itu dengan pucat? Itu kenapa? Karena terjadi kegangguan keasaman dan gangguan elektrolit di dalam badan karena ginjalnya tidak mampu lagi berfungsi secara normal. Lanjut lagi. Nah, jadi dalam kita cerita tadi satu unit terkecil, tadi jumlahnya juta-jutaan itu di dalam piramid-piramid tadi ya. Jadi di dalam satu nefron itu ada yang glom tadi itu, glomerulus itu ada pembuluh darah arteri yang masuk namanya aferen. Sedangkan pembuluh darah yang keluar namanya eferen. Jadi aferen sama eferen ini di dalamnya ada kumparan-kumparan ya arteri itu, kayak wire. Disitulah darah itu bolak-balik masuk keluar. Nanti sejumlah volume ini akan melewati pipa ini dan terjadi penyerapan di sini. Penyerapan proses kimia sampai urinnya pekat atau zat-zat sampah yang dibuang, bukan air atau plasma yang dibutuhkan badan.
kalium atau elektrolit yang dibutuhkan akan diserap balik di dalam pipa-pipa ini. Saya nggak cerita secara ilmiah Bu ya, tapi secara awam aja. Jadi sejumlah cairan atau filtrat, ini kan namanya filtrasi ya, penyaringan. Sejumlah filtrat ini akan diserap sampai sejumlah kecil urin yang kita keluarkan. Nanti dia akan berkumpul di saluran di tengah dari ginjal. Ya, jadi bagian dari ginjal itu ada yang kortek bagian luar dan ada bagian dalamnya. Jadi kalau bagian dalam itu hampir semuanya itu ada pipa-pipa tadi. Sementara bagian yang bagian keluar itu yang kayak gelong-gelong tadi, yang kayak jambu-jambu tadi itu. Jadi itulah dia struktur dari ginjal. Lanjut lagi. Jadi nggak usah pikir kali ini ya. Ini sekedar tahu aja. Fungsi ginjal yaitu menyaring darah, ya. Kemudian seluruh darah dalam tubuh kita akan mengalir melewati ginjal beberapa kali dalam sehari. Jadi setiap detik, setiap menit itu masuk ke dalam bulat-bulat tadi itu sejumlah darah. Itu berapa juta ya kiri kanannya, berapa mililiter. Itu kecepatan tuh kalau secara kimia dihitung luar biasa itu, kayak pabrik di dalam badan kita nih. Semua unit bekerja. Jadi kemudian hasil penyaringan darah berupa air seni ini akan ditampung di dalam bagian tengah dari ginjal tadi, kemudian untuk dialirkan ke kandung kemih. Jadi satu ginjal tadi kita punya nefronnya kurang lebih 1 juta, berarti kiri kanan 2 juta ya. Lanjut. Selain untuk menyaring darah, ginjal juga membuang sampah ya, itu untuk fungsi penyaringan tadi. Salah satu produk sampah itu adalah urium dan kreatinin. Pernah periksa lab kan Ibu? Periksa urium kreatinin untuk fungsi ginjal namanya. Nilai fungsi ginjal kreatinin itu nggak lebih dari 1 nilainya. Biasa 0,8, 0,9 kalau normal ya Bu ya. Tapi kalau pasien orang gagal ginjal, nilai 7 itu harus cuci darah segera kalau nilainya kreatininnya 7. Itu adalah produk sampah ya. Kemudian fungsi yang lain itu mengontrol keseimbangan cairan dan elektrolitnya. Tadi ada penyerapan dalam pipa. Maka dia bertugas sebagai mengatur keseimbangan cairan. Ada gangguan penyakit yang tidak bisa dia memekatkan urin. Urinnya itu encer banyak, berliter-liter keluar sehari, bisa 6 liter ya. Bisa bayangkan orangnya kayak mana. Karena ginjalnya nggak mampu untuk menyerap. Itu ada juga penyakit yang namanya gitu. Namanya diabetes insipidus. Bukan diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus karena pankreasnya nggak mampu menghasilkan insulin. Kalau insipidus, di tubulus-tubulus tadi tidak bisa memekatkan urin. Jadi banyak istilah penyakitnya ya. Kemudian dia mengontrol keseimbangan asam basa. Jadi di situ ada ion asam atau H+ itu diserap di pipa-pipa itu. Pada gangguan ginjal tidak terjadi proses tadi, sehingga darahnya asam, orangnya sesak. Kompensasi dari paru-paru untuk mengeluarkan zat asam tadi, dia nafasnya cepat itu. Kemudian juga mengontrol tekanan darah ya. Coba balik ke slide nomor 7. Ya. Jadi di sini di dekat glomerulus ini ada satu daerah yang warna pink ini namanya ada makula densa, dan daerah ini nama junta glomerulus. Itu ada sensor di sini. Ibu tahu fungsi sensor itu apa? Kayak mobil ya Bu, kalau ada yang berbahaya dia akan nggak nampak ya. Jadi sensor itu kan mendeteksi kelainan yang kira-kira membahayakan. Jadi kita ginjal juga punya sensor. Itu namanya tuh makula densa dan junta ini. Apabila aliran darah yang masuk ini kurang, ya, atau kadar garam juga kurang, itu akan merangsang daerah ini untuk menghasilkan hormon ya, ACE namanya. Jadi hormon inilah yang merangsang terjadinya lonjakan tekanan darah. Jadi kenapa konsultan ginjal dan hipertensi? Karena kaitan antara ginjal dan hipertensi. Di sinilah kaitannya. Karena 90% itu hipertensi disebabkan oleh penyakit ginjal. Ya. Beda hipertensi yang muncul usia muda sama usia tua. Kalau orang usia tua, ibarat pipa itu sudah dalamnya itu udah mengecil diameternya karena sumbatan entah lemak atau plak-plak yang lain. Kayak pipa yang ada di kebun kita tekan, kalau kita tekan kan alirannya makin kuat ya. Jadi gitulah ibarat pembuluh darah. Jadi kalau volumenya makin kecil, diameternya kan tekanan darah makin tinggi. Itu pada orang tua. Kenapa? Pembuluh darahnya bersifat kaku atau aterosklerosis.
Jadi wajar usia 60-70 tensinya 150, 140. Tapi anak-anak usia 25 tahun, 30 tahun jumpa tensi 160 kan tidak wajar. Berarti itu ada sesuatu yang harus segera dikonsultasikan untuk cari tahu sebabnya. Jangan makan obat darah tinggi usia 30 tahun. Dikasih obat darah tinggi, nggak sampai setahun udah cuci darah. Kenapa? Ginjalnya udah terlanjur mengecil. Seandainya dia datang pada saat terjadi lonjakan darah yang tidak normal dan cepat dideteksi ginjalnya belum mengalami perubahan permanen, maka kita masih bisa menghindari angka cuci darah tadi. Itu yang mau saya tekankan sebenarnya. Jadi sensornya tadi terletak di sini ya. Jadi misalnya pada kondisi dehidrasi berat atau kurang cairan atau infeksi berat yang sekena darah itu kan artinya aliran, ada hal yang membuat aliran darah ke glom ini berkurang, sehingga terangsanglah sensor yang ada di sini menghasilkan hormon tadi, terjadi lonjakan tekanan darah secara keseluruhan. Slide ke nomor 9 ya. Selain itu dia selain mengontrol tekanan darah, ginjal juga menghasilkan hormon eritropoietin. Jadi hormon eritropoietin ini fungsinya adalah merangsang sumsum tulang kita membentuk sel darah merah. Sel darah merah kita ini dibentuk di tulang-tulang panjang, tulang-tulang panjang tuh yang besar-besar. Nah di tengahnya itu tuh sumsum tulang. Nah disitulah terjadi proses pembentukan darah merah. Bahan bakunya itu zat besi, macam-macam lagi mineral-mineral lain. Dan salah satu hal yang paling penting adalah hormon ini, karena tanpa hormon ini maka proses tadi tidak terbentuk. Nah, jadi orang yang anemia itu adalah kurang HB ya. Anemia pada orang hamil, anemia pada kecacingan, anemia pada penyakit ginjal itu hal yang sangat berbeda. Ada lagi anemia karena sumsumnya rusak, namanya anemia aplastik, biasa karena racun atau apa, atau proses imun. Itu lain lagi, itu harus transfusi memang dari luar masukkan, karena pabriknya udah nggak mampu, sumsumnya bermasalah. Tapi pada orang sakit ginjal yang kelainan itu adalah hormonnya nggak bisa dibentuk karena dia dibentuk di ginjal, ginjalnya udah kecil. Jadi orang yang gagal ginjal tahap akhir masuk rumah sakit itu dengan gejala salah satunya selain masalah sesak tadi adalah puncak. Biasa HB-nya itu 4, 5. Kalau kita HB normal kan 11, 12 kan. Kalau 10 itu anemia ringan memang. Nah, jadi jarang pun kalau udah dia stadium 5 akhir itu masuk UGD dengan HB yang masih bagus jarang. Biasa dia HB-nya udah terlalu rendah karena hormon tadi udah lama nggak diproduksi. Jadi belum panjang sangobion je bu masuk ke ginjal, nggak bisa karena bukan itu masalahnya. Besinya mungkin banyak, ada cukup, tapi hormon tadi tidak ada. Kalau orang hamil kurang zat besi boleh kasih tablet besi atau apa, karena hormonnya normal. Ya. Kemudian dia juga selain memelihara menghasilkan hormon, juga memelihara pertumbuhan karena dia juga merangsang pembentukan vitamin D, vitamin yang dari yang tidak aktif menjadi aktif. Itu fungsi dari ginjal juga. Lanjut lagi. Sekarang penyebab sakit ginjal apa-apa aja ya. Sekarang kita bagi dua dulu. Ada penyakit ginjal akut, ada penyakit ginjal kronik. Batasannya adalah 3 bulan. Kalau gagal ginjal akut dibiarkan tanpa pengobatan berlangsung lebih 3 bulan, maka ginjal tadi udah jadi parut bu, mengecil, kontraktif. Ukuran normal adalah 12 sampai 13 cm. Jadi kurang dari 7 cm dan warnanya udah putih. Udah nggak tahu lagi kita piramid tadi, belum tadi udah nggak ada, tubul tadi udah ganti jaringan parut semua. Maka nggak ada yang berfungsi apapun. Jadi semua sampah dan fungsi-fungsi penting lainnya nggak bisa dilakukan. Maka pasien bisa tidak tertolong malah bisa kejang dan meninggal. Jadi pada waktu ginjal sudah kecil, maka apa yang kita lakukan? Maka kita akan mencari pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu ada 2 macam, ada dialisis dan ada transplant. Transplant kita terima ginjal orang, itu prosesnya panjang. Sedangkan dialisis atau cuci darah itu ada 2, cuci darah lewat mesin. Pernah lihat ibu orang cuci darah pakai mesin, kemudian cuci darah lewat perut, pakai selaput perut. Nah, jadi yang penggantinya itu kalau di mesin itu ada dialiser kayak tabung ya, seperti ginjal. Tapi bentuknya bukan kayak kepala, tapi bentuk tabung. Di situ ada kapiler-kapilernya, di situ proses penyaringannya. Dan kalau cuci darah lewat perut itu dipasang selang di perut yang bertindak sebagai ginjal buatan adalah selaput perut yang banyak kapiler juga di situ.
Jadi udah tahu ya bedanya gagal ginjal akut sama kronik. Kalau akut bisa keracunan belum 3 bulan, baru beberapa hari cepat dibawa lari, ginjalnya masih oke, masih strukturnya masih bagus. Cepat mungkin cuci darah sekali, 2 kali, 3 kali, bagus. Penyebabnya diatasi, misalnya proses imun atau apa dikasih obat, maka dia tidak cuci darah lagi. Mungkin cuci darahnya dibutuhkan hanya dalam fase akutnya saja. Ya, kalau cuci darahnya kalau penyakitnya dibiarkan dan ginjalnya sudah rusak, ya harus cuci darah permanen yang 2 kali seminggu itu, Bu. Ya, jadi kadang pasien waktu kita putuskan cuci darah itu keluarga merupakan ujung kampung, kalau mungkin beda pulau lagi telepon, cuci darah. Nah, jadi harus kita bedakan cuci darah akut kah atau cuci darah kronik. Ya, biasa kalau kita kronik itu kita udah USG nanti kita bilang bahwa ginjalnya udah kecil, harus cuci darah permanen. Ya, tapi kalau kondisi nggak sadar nih, baru keracunan misalnya, keracunan jengkol bisa, nanti saya jelasin itu kenapa ya. Jadi kita bahas yang pertama, gagal ginjal akut, yaitu terjadi secara mendadak. Penyebabnya tadi istilah ginjal itu namanya renal. Ya. Jadi penyebab gagal ginjal akutnya ada tiga kelompok besar. Ada penyebabnya pre-renal, artinya di luar sebelum ginjal. Kemudian ada renal, kelainan yang langsung ke ginjalnya. Kemudian yang terakhir adalah post-renal, kelainan yang di luar ginjal yang menghambat aliran urin. Yang paling sederhana mungkin yang post-renal dulu yang membuat gagal ginjal akut. Misalnya ada sumbatan, tadi kan ureter tuh turun ke bawah kan? Saluran ini bila ada yang tekan atau yang hambat pasti akan bermasalah, ginjalnya bengkak pertama. Airnya naik lagi ke atas. Ya, lama-lama kok bengkak ini nggak diobat-obatin kan tipis jadinya, udah kayak balon. Jadi bagian yang nefron blok tadi udah hilang juga. Pada tahap awal mungkin penyakit-penyakit apa yang bisa menyebabkan gangguan si urin turun? Misalnya prostat pada laki-laki, prostatnya di tengah tuh, BPH istilahnya. Kalau prostat nggak DPAP kan lama-lama dia nggak bisa kencing. Ada wanita CA cervix, kanker cervix, mioma yang terlalu besar, malah kehamilan yang cukup besar yang menjepit ureter juga bisa. Ya, atau operasi atau apapun yang ada di daerah sekitar yang menghambat jalur dia turun urin. Nah, itu namanya post renal. Nah, kanker banyak lah, pokoknya tumor-tumor apa itu yang post renal. Sedangkan yang pre-renal itu yang menghambat aliran darah masuk ke dalam ginjal. Yang pertama kan terangsang tuh, sensor tadi terangsang tensi pasti tinggi. Ya. Penyakitnya apa aja? Misalnya kehamilan dengan perdarahan hebat, nggak dikasih infus, kreatinina naik, gagal ginjal jadi pasiennya. Habis operasi harus cuci darah. Kenapa? Itu dulu kejadiannya karena infus susah dulu, tapi jangan sekarang jadi udah jarang yang pre-renal. Kecuali dia misalnya mengalami kecelakaan hebat, dehidrasi berat, sehingga aliran darahnya itu tidak ada, atau sirkulasi efektif yang tidak bisa. Misalnya pada orang gagal jantung, pompanya nggak mampu. Otomatis kalau jantung nggak mampu memompa kan yang sampai ke ginjal juga sedikit, ya kan? Makanya aliran darah ke ginjal juga akan semakin sedikit. Ya, jadi itu ada yang pre dan post. Sekarang ada yang namanya renal, kejadian-kejadian yang langsung ke ginjalnya. Misalnya obat-obatan. Nanti kita jelaskan lagi. Yuk lanjut ke slide ke-11. Ini macam-macam gangguannya ya. Misalnya perdarahan ya, tadi sudah saya jelaskan, dehidrasi, shock. Ini obat-obat ya, yang dosis tinggi dan beberapa antibiotik yang dapat mencederai langsung ke ginjal. Ini ada komplikasi penyakit imun ya, seperti eklamsi, preeklamsi, dan beberapa penyakit autoimun lain. Lanjut. Kalau kronik udah tadi saya jelaskan 3 bulan ya sampai dia mengalami perubahan permanen dari struktur ginjal. Lanjut lagi. Nah, ini jantung, ini ginjal kiri kanan. Ini tadi struktur yang terkecil namanya nefron tadi ya. Lanjut. Itu tubulus. Nah, di sini saya mau jelasin, ini kan tadi belum tadi ya. Ini kan pipanya. Di sini terjadi penyerap, pertama disaring, kemudian direabsorpsi atau diserap kembali sehingga nanti pekat urinnya. Lanjut. Nah, ini pembuluh darah masuk, ini pembuluh darah yang keluar ya. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Lagi, satu lagi. Ya. Jadi di sini di struktur ini yang ada glomerulus ini sebenarnya ada suatu tekanan di sini ya.
yang membuat dia terjadi penyaringan. Itu secara kimia nanti. Jadi nggak usah rumit, yang sederhana-sederhana aja. Lanjut lagi. Nah, jadi ada istilah tadi yang saya sebutkan, ada yang pre, intra, dan post. Ini yang renal ya, yang faktor-faktor tadi. Kalau yang pre-renal tadi yang membuat gangguan aliran darah. Kalau ini yang menghambat aliran urin. Lanjut lagi. Nah, pre-renal ini bisa terjadi karena volume yang rendah, ada dehidrasi atau pompa jantung yang rendah, dan sirkulasi yang tidak efektif seperti orang gagal lever ya. Dia kan numpuk di sini cairan, nggak bisa ke ginjal, kurang juga, albuminnya kurang, jadi itu juga mengganggu perfusi atau aliran ke ginjal. Lanjut lagi. Yang di pre-renal ini ada obat-obatan ya, yang mau saya tekankan sekali nih, obat penghilang nyeri NSAID. Di kampung-kampung tuh nenek-nenek, umi-umi nggak ngerti, datang berobat ke mantri atau bidan, itu dikasih obat meloxicam, peroxicam, semua obat penghilang nyeri. Dia konsumsi berbulan-bulan malah bertahun-tahun. Selain membuat lambungnya tipis, bisa jadi BAB-nya jadi hitam, perdarahan saluran cerna. Itu yang berbahaya sekali adalah merusak ginjal, karena dia bekerja di sini nih, di afferent tadi. Juga dia di tubuh juga. Jadi membuat perubahan di ginjal, sehingga nggak boleh kita makan obat-obat penghilang nyeri dalam jangka waktu lama. Kalau orang sakit gigi paling dikasih pada waktu sakit kali, dan giginya segera harus diobatin. Apakah ada akarnya atau apa, sumber infeksinya itu dihilangkan, bukan berarti minum obat penghilang nyeri terus ya. Jadi dia bersifat yang pre-renal tadi, obat-obat penghilang nyerinya. Terus lanjut lagi. Post-renal itu bisa karena prostat, bisa serviks, kanker, bisa masalah di kandung kemih, ada kanker juga di dalam kandung kemihnya, atau ada infeksi yang berulang di saluran bawah ini sehingga membuat kelainan pada ginjal, naik ke atas infeksinya. Terus lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Balik lagi ke 223 ya. Di dalam unit terkecil atau nefron tadi kan ada yang belum tadi, yang kayak mangkuk, dan ada yang tubulus. Yang tubulus adalah pipa-pipa tadi. Ya, ini glomerulus, tubulus, ada jaringan di sekitarnya dan ada di pembuluh darahnya. Jadi luas sekali penyakitnya nih, banyak sekali hal yang bisa membuat ginjal itu bermasalah. Kalau di glomerulus banyak penyakitnya, di tubulus juga banyak, di pembuluh darah juga banyak. Maka kita sekilas saja jalan. Coba slide lagi. Karena kalau bicara ginjal luas sekali tuh. Jadi kalau di tubulus ini ya, selain obat-obatan bisa mempengaruhi, juga ada penyakit-penyakit yang mengenai pembuluh darah. Sebagian besar adalah penyakit-penyakit imun, yaitu vaskulitis, TTP ya. Jadi ini banyak sekali penyakit yang langsung dia pengaruh ke ginjal, tapi rata-rata itu bersifat autoimun. Lanjut lagi. Ya. Jadi kalau ketekannya bagaimana ya 27 aja langsung ya. Ini udah rangkuman sebenarnya ya. Ini yang post-renal tadi, penyakit-penyakitnya. Tandanya apa kalau orang mengalami gangguan gagal ginjal akut? Ya. Jadi orang yang gagal ginjal akut itu